Salam olahraga football lovers. Kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi History Apple. Di mana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 30 Agustus sampai pada tanggal 31 Agustus 2021. Di mana pertandingan yang pertama kita ambil pada Liga Profesional Argentina. 2 laga berikutnya kita ambil pada Serie A Brazil. 1 laga berikutnya kita ambil pada Liga Portugal 2, dan untuk laga terakhir kita ambil pada La Liga 2 Spanyol. Pada pertandingan yang pertama ada klub Talleres Cordoba versus Estudiantes. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana Talleres Cordoba kehilangan 1 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk tim lawan, Estudiantes kehilangan 1 pemain juga yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan coba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Talleres Cordoba bermain di kandangnya Argentinos Juniors. Talleres Cordoba meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Talleres Cordoba meraih 5 kemenangan, yang artinya Talleres Cordoba sama sekali tidak pernah menyentuh kekalahan. Sedangkan di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir Estudiantes bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas San Lorenzo. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Estudiantes meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Estudiantes bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Talleres Cordoba. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Estudiantes meraih 3 kemenangan, 1 kemenangan untuk Talleres Cordoba dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Talleres Cordoba dengan bermain di handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua kita beralih pada Serie A Brazil. Di sini ada pertandingan Fluminense versus Bahia. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana Fluminense kehilangan 2 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk tim lawan, di mana Bahia kehilangan 3 pemain yang dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan coba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Fluminense bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2 atas Atletico MG. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Fluminense meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jika kita melihat di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir Bahia bermain di kandangnya Gremio, Bahia harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Bahia meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir Bahia bermain di kandangnya sendiri melawan Fluminense. Fluminense meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Fluminense meraih 3 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Bahia. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Fluminense dengan memberi setengah bola pada nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 2-1.
Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang ketiga. Di mana pada pertandingan yang ketiga ada klub Fortaleza versus Cuiabá. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana Fortaleza sama sekali tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan Fortaleza akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk klub Cuiabá kehilangan satu pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan coba melihat pertandingan terakhir, di mana pada pertandingan terakhir Fortaleza bermain di kandangnya Sao Paulo, meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Fortaleza meraih 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan Cuiabá, di mana pada pertandingan terakhir Cuiabá bermain di kandangnya Palmeiras, Cuiabá meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Cuiabá meraih 2 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Fortaleza bermain di kandangnya sendiri melawan Cuiabá, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, di mana Cuiabá meraih 1 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Fortaleza dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Fortaleza dengan memberi setengah bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat. Pada pertandingan yang keempat kita beralih pada Liga Portugal 2, di mana pada pertandingan ini kita ada klub Mafra versus Vilagoense. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Selanjutnya teman-teman, jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Mafra bermain di kandangnya Académico Viseu, Mafra meraih kemenangan dengan skor 3-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Mafra meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan Vilagoense, di mana pada pertandingan terakhir Vilagoense bermain di kandangnya sendiri melawan Covila, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Vilagoense meraih 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Selanjutnya jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Mafra bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Vilagoense. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, di mana Mafra meraih 2 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Vilagoense dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Mafra dengan memberi 3/4 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kelima. Pada pertandingan yang kelima ini kita beralih pada La Liga 2 Spanyol, di mana pada pertandingan ini ada klub Zaragoza versus Cartagena. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir, di mana pada pertandingan terakhir Zaragoza bermain di kandangnya Valladolid, Zaragoza harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2.
Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Zaragoza meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sedangkan di tim lawan ada Cartagena, di mana pada pertandingan terakhir Cartagena bermain di kandangnya Huesca. Cartagena harus menelan pil pahit dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Cartagena meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Sedangkan di mana jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana untuk 2 pertemuan terakhir dari kedua klub ini meraih hasil imbang dengan skor 0-0 dan 1-1. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Zaragoza dengan bermain di handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman 5 laga yang akan bermain pada tanggal 30 Agustus sampai pada tanggal 31 Agustus 2021. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil, dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung dan salam olahraga.